Apa kabar Ibu Bapak dan anak-anak sekalian? Kita bersama-sama kembali berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan dalam baktian rumah tangga di rumah masing-masing, menaati pembatasan sosial berskala besar ini. Kita melakukannya di rumah masing-masing dan dipandu dalam video ini bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Renungan kita bertemakan tentang menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Ketika kita membaca Alkitab tadi, kita bersama-sama tidak mendengar, tidak merasakan penderitaan yang dialami oleh jemaat-jemaat yang disebutkan dalam pembacaan pasal 1 ayat 1, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tidak ada suasana merasakan penderitaan. Beda dengan pembacaan Alkitab minggu lalu, di sana dikatakan bahwa jemaat ini sedang berada dalam suasana pencobaan. Mereka sedang berduka cita. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka dikucilkan. Mereka diragukan kesetiaannya di tengah-tengah masyarakat. Dan banyak hal yang membuat jemaat-jemaat ini mengalami penderitaan berat. Tapi pembacaan kita tidak menunjukkan penderitaan itu. Tapi ada bahasa lain yang disampaikan dalam pembacaan kita tadi. Apa? Yaitu perasaan dibuang. Maka ilustrasinya adalah seperti batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nah, perasaan dibuang, perasaan ditinggalkan, itulah yang dialami oleh jemaat-jemaat di mana surat Petrus ini disampaikan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita melekatkan perasaan penderitaan itu seperti yang kita alami di masa-masa sulit ini dengan penderitaan yang dialami oleh jemaat-jemaat di surat Petrus ini. Ketika tema saat ini berbicara tentang menjadi batu yang hidup, maka kita mengkaitkannya pada dua pihak. Yang pertama adalah Kristus, yang kedua adalah kita semua. Yang pertama, ketika ini bicara soal Kristus, maka Kristus diumpamakan seperti batu yang dibuang. Dibuang oleh siapa? Ya, dibuang oleh kaum Israel saat itu. Mereka mengecilkan Tuhan, mereka menolak Tuhan, bahkan mereka menyalibkan Tuhan. Tetapi justru yang dianggap tidak berguna oleh kaum Israel, yang dianggap dibuang oleh mereka, ternyata dipakai, dipilih oleh Tuhan, bahkan dihormati dalam karya-karyanya di dunia ini. Maka yang terbuang itu bukanlah sampah, justru menjadi berharga dan mulia. Yang kedua, kalau itu adalah kita semua, kalau saat ini dalam masa-masa sulit kita teranggap atau dianggap terbuang, maka kita semua adalah orang-orang yang mau menjadi seperti Kristus. Meskipun dianggap terbuang oleh dunia ini, tapi masihkah kita bisa melakukan yang terbaik, yang mulia? Dan kartu pembacaan Alkitab dikatakan, jadilah batu-batu, batu-batu yang teruji, batu-batu yang terpilih, dan batu-batu yang menunjukkan mahalnya dia. Pernahkah Ibu Bapak dan saudara serta anak-anak memperhatikan ketika ada yang sedang membangun rumah? Saya ketika masih kecil senang sekali bermain-main, lalu melihat-lihat ketika tukang bangunan membangun rumah.
Yang menarik adalah ada banyak batu yang dibuang. Tetapi ada juga batu-batu, meskipun dianggap terbuang tadi, masih bisa digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menambahkan sudut-sudut yang bisa dipakai oleh batu-batu yang sisa-sisa tadi. Atau batu yang dipakai untuk mengukur agar garis lurus bisa membuat tembok menjadi lurus. Karena itu, melihat hal yang sederhana seperti itu, ada banyak batu yang tadinya terbuang, yang tadinya dianggap sampah, justru masih bisa terpakai. Bahkan peran mereka, peran batu-batu yang terbuang itu juga sangat penting. Tetapi dalam surat Petrus saat ini, kita diingatkan, batu-batu yang terbuang tadi bisa menjadi dua fungsi, yang bisa berarti positif atau bisa berarti negatif. Disebutkan dalam pembacaan kita, ada dua fungsi batu-batu terbuang tadi. Yang pertama, dia bisa menjadi batu penjuru, atau yang kedua, dia bisa menjadi batu sandungan. Dan karena itu ketika kita mau menjadi batu-batu yang hidup saat ini, di tengah-tengah masa sulit yang dialami, maukah kita berpikir lagi, kita batu-batu yang terbuang, batu-batu yang ditolak, tetap menjadi batu yang menjadi batu penjuru atau batu sandungan. Apa ini maksudkan menjadi batu sandungan? Ya gampang saja. Kalau Bapak Ibu perilakunya di tengah-tengah dunia yang masa sulit ini, Bapak Ibu melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, berbuat jahat, justru dalam masa-masa sulit ini, bukankah itu menjadi sandungan bagi orang-orang yang mau mengenal Kristus, yang mau mengenal Tuhan, yang ingin dekat pada Tuhan? Bukankah kita menjadi orang-orang yang membuat orang lain menjauhi pengajaran Kristus dari apa yang kita perbuat? Karena kita menjadi batu sandungan tadi. Tapi yang kedua, kalau kita menjadi batu penjuru dalam pemahaman ini adalah batu yang biasanya ada di sudut-sudut rumah yang menjadi pondasi. Dan dari batu-batu itulah batu-batu yang lain disusun. Sehingga batu penjuru adalah batu yang mengarahkan batu-batu yang lain berada pada posisi yang benar. Maka kalau kita diminta untuk menjadi batu penjuru, maka kitalah yang menjadi pondasi di mana kebaikan, kebenaran dilakukan, ditentukan dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena itu Ibu Bapak dan Saudara, maukah kita menjadi batu penjuru itu ketika kita berada justru di masa-masa sulit seperti ini? Dan karena itu di ayat ke-8 sangat jelas siapa yang disebut dengan orang-orang yang dipilih tadi. Orang-orang yang dianggap sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya kita ini. Kita yang adalah orang-orang terbuang seperti batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan, kita dipilih. Kita yang dahulu adalah orang-orang yang harus mengalami kebinasaan karena dosa-dosa kita, justru kita dipakai dan dipilih Tuhan untuk menjadi umat. Dulu yang kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan, menjadi orang-orang yang hidup dalam terang Kristus. Maka kalau kita saat ini menganggap kita sebagai orang-orang yang terbuang, ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, ada tugas dan tujuan Allah dalam kehidupanmu saat ini. Maka kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh, sebab fungsimu, tujuanmu, tugasmu menjadi lebih penting dari apa yang kita pahami sebagai orang-orang yang terbuang dahulu. Karena itu aplikasi firman Tuhan saat ini adalah, maukah kita menjadi orang-orang yang baik di tengah-tengah masa sulit sekalipun? Atau sebaliknya, di tengah-tengah masa sulit itu menjadi alasan kita untuk berbuat jahat? Maka segala sesuatu menjadi pilihan ibu bapak dan saudara sekalian. Sama seperti tadi, menjadi batu-batu yang dibuang tadi bisa menjadi dua hal, menjadi batu sandungan atau menjadi batu penjuru.
Karena itu pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Tetapi kita bisa belajar dari Kristus. Dia bisa menjadi batu penjuru buat kehidupan kita saat ini. Maka contohlah dia, teladanilah dia, apa yang dia perbuat dalam kehidupannya selama hidupnya, maka itu dapat kita contoh dan lakukan juga dalam kehidupan kita di masa kini. Sama seperti ketika ada batu yang mengarahkan batu-batu yang lain sehingga bangunan menjadi terbentuk, maka jadikanlah juga Kristus batu penjuru, di mana kita batu-batu yang disusun itu adalah batu-batu yang pada akhirnya mewujudkan bangunan rohani yang kokoh di tengah-tengah masa sulit. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jadilah batu-batu yang hidup, sehingga bangunan rumah rohani itu dapat kita tampakkan justru di masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.